Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dalam aksi nasional pencegahan korupsi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat yang digelar Rabu kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal sebagai upaya pencegahan korupsi. Salah satunya adalah menggalakkan gerakan budaya anti korupsi karena masyarakat perlu tahu bentuk-bentuk korupsi termasuk membangun ketakutan terhadap hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi. Peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Ya, itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bang Don, agak rancu. Di satu sisi memang ancaman hukuman terhadap koruptor memang untuk membuat efek takut, efek jera, deterrent efek. Tapi masalahnya ketika ketemu dengan oknum penegak hukum, malah dipakai untuk menakut-nakuti. Bagaimana, Bang? Itulah Leo paradoks dalam penegakan hukum kita. Gitu. Jadi kita berpikir dan selalu berharap aparat penegak hukum itu kan jadi pengayom masyarakat. Betul. Tetapi menjadi paradoks dan ironis ketika kemudian justru mereka menakut-nakuti dan seperti kata Presiden memeras. Dan ini sudah diakui, sudah mengatakan, ini sudah berkali-kali dikatakan. Kalau Leo ingat pidato kemenangan di Sentul, kebetulan saya hadir di situ tahun lalu, juga Presiden sudah mengingatkan ini. Itu berarti mungkin sudah melampaui batas. Kedua, ini cerita seperti kita bilang tadi, mestinya mereka ikut mendukung atau menjadi bagian penting untuk upaya kemajuan. Tapi ternyata justru menjadi liabilities. Ini sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah sejak lama dan ini menjadi masalah. Jadi jangan heran kemudian orang melihat aparat penegak hukum karena perilaku oknum-oknumnya kemudian tidak populer di hati masyarakat. Kita sepertinya jalan di tempat dan bahkan untuk karena mungkin juga mundur dari sejalan atau waktu yang semestinya. Dan kita selalu seperti melihat bagaimana kita ini menyapu lantai dengan sapu kotor. Tidak pernah kemudian lantai kita itu bersih. Kita berharap mestinya ketika kita sudah menyapu, mengepel itu akan bersih. Ternyata karena sapunya kotor atau kain pelnya kotor, tambah kotor gitu. Jadi itu problem yang rasa-rasanya publik itu sudah ini sudah sampai pada tingkat kekecewaan sebetulnya karena perilaku aparat penegak hukum. Kalau kita melihat, Bang, sebetulnya kan selalu dikatakan bahwa ada yang mengusulkan begini, Bang. Salah satunya saya begitu, Bang, bahwa korupsi itu supaya kemudian benar-benar orang takut untuk korupsi dihukum mati. Tapi kemudian banyak orang mengatakan wah itu melanggar HAM. Nah, ketika itu dilakukan, korupsi dilakukan oleh penegak hukum yang harusnya lebih tahu dan seperti tadi kata Bang Don harusnya mengayomi. Saya bilang ya harusnya hukum mati 2 kali begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, apakah memang selama ini hukuman bagi para koruptor itu terlalu ringan sehingga bahkan penegak hukum yang harusnya memastikan tidak ada korupsi malah ikutan korupsi? Iya, Leo, banyak sekali tentu teori dan praktek yang mengatakan kalau kita menghukum itu secara berat itu akan menimbulkan efek jera. Jadi itu takut. Juga tidak sepenuhnya betul. Lalu kemudian ada yang mengatakan kita memiskinkan para koruptor. Kita belum tahu seperti apa sekarang langkah itu, tapi kita juga tidak akan menjamin bahwa itu akan mengurangi perilaku koruptif dari aparat atau oknum aparat penegak hukum. Yang kita selalu harapkan itu mestinya memang ini apa namanya rangkaiannya panjang. Rangkaiannya panjang mulai dari kultur, mulai dari pendidikan, mulai dari keluarga. Ini retoris, tetapi tidak ada kata lain untuk mengatakan memang harus dimulai dari situ. Pada akhirnya ya masyarakat kita harus naik kelas termasuk untuk mengontrol perilaku aparat penegak hukum. Menurut saya tidak ada alasan kalau masyarakat bersih, kalau aparat juga bersih atau birokrasi bersih, itu juga harus melawan ketakutan yang diciptakan oleh aparat penegak hukum. Jadi itu harus ada keberanian seperti itu. Kontrolnya juga harus kuat. DPR juga kita juga harus kuat untuk mengontrol perilaku oknum aparat penegak hukum. Terlalu banyak daftar yang memperlihatkan keterlibatan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Yang kalau kita bisa lihat daftarnya itu ratusan yang kemudian tertangkap karena kasus korupsi termasuk melalui pemerasan. Baik, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan terus-menerus duduk di tempat ini
ini untuk membicarakan hal yang sama, Bang Don. Karena jujur saya kadang-kadang merasa ada gunanya sih tidak sih kita bicarakan ini terus, karena kelihatannya orang masih suka saja korupsi. Mungkin juga salah satunya karena kalau itu oknum penegak hukum tidak ada hukuman keras. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kita coba dengarkan pendapat masyarakat ya Bang. Bagaimana mereka melihat bagaimana kita bisa menyokong pembangunan dan bukan merongrong. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Edward. Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Ya. Di mana Presiden sudah berkali dan selalu memberi keteladanan bahwa dia tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, dan tidak ada kolusi. Tetapi untuk mengalirkan ke bawah, ini penyakit sudah terlalu lama. 32 tahun zaman era Soeharto, 10 tahun zaman SBY, mujur tidak kantor Demokrat itu pindah ke Sukamiskin karena ketua umum, sekjen, dan lain-lainnya masuk penjara karena padahal. Nah ini mungkin perlu tindakan yang drastis, walaupun kata Don Bosco perlu waktu yang lama. Buatlah sekolah kayak SMA Nusantara yang dipilih dari putra-putri Indonesia terbaik, kader mereka untuk jadi orang bersih, orang jujur. Kita lihat bagaimana sekarang pembangunan akan berjalan. Contoh di Riau, jaksanya memeras kepala-kepala sekolah untuk meminta uang bos. Sekarang kasus Joko Chandra, bagaimana lintas instansi penegak hukum itu merongrong pembangunan. Nah ini yang perlu tindakan-tindakan yang betul-betul bisa dilakukan seperti membuat itu ya. Kader. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada Pak Hendra di Medan, Sumatera Utara. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Don Bosco. Selamat pagi Pak Hendra. Silakan Pak, singkat padat ya Pak, silakan Pak. Oke Pak, saya dari praktisi untuk pelaksanaan pembangunan nih Pak, dari konstruksi. Jadi selama ini kalau ada aparat hukum yang baru di satu daerah, mereka selalu menanggapi aduan masyarakat ataupun mereka membuat aduan sendiri dengan maksud untuk memanggil kami para praktisi untuk dengan maksud meminta paket Pak. Ya. Oh, oke. Jadi mereka sering lagi Pak, dan itu tradisi Pak dari tahun ke tahun. Baik, sudah tradisi dari tahun ke tahun ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra di Medan, Sumatera Utara. Di belakang Pak Hendra ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Kelihatannya terputus. Itu barusan jelas sekali Bang Don. Mungkin ya kita tidak tahu persis atau tidak terlalu harus dipersiskan karena kalau kata Pak Hendra di Medan itu sudah tradisi dari tahun ke tahun untuk dalam tanda petik mengajak beranjang sana tapi ada tujuan yang lain. Bagaimana Bang? Itu betul. Kadang-kadang kerja mafia seperti ini kan ada yang halus, ada yang kasar kan. Betul. Tetapi selalu kalau kita lihat ini jaringan mafia hukum ini kan ada jaringan ke kiri ke kanan, horizontal. Ada jaringan anak tangga, atas bawah. Jadi itu dimulai dari bawah lalu kemudian ke atas, membagi-bagi hasil dari hasil korupsi atau hasil pemerasan seperti ini. Tidak pernah bisa berjalan sendiri karena itu memang susah. Karena itu kita bisa menerima pandangan Pak Edward tadi yang mengatakan harus cut off. Kan gitu. Kalau dulu pernah ada yang mengatakan potong satu generasi. Siapa itu Leo? Pak Kwik. Pak Kwik mengatakan potong satu generasi. Ya semua pikiran itu ada benarnya gitu. Cuman kita harus melakukannya dengan cara apa gitu. Betul juga kalau kita akan mendengar Presiden mengatakan yang keempat kali atau kelima kali, berarti ada yang salah gitu. Ini tidak cukup dengan hanya ngomong. Sudah harus dengan langkah nyata gitu. Jangan-jangan dia harus menitipkan model intelijen untuk ke institusi-institusi itu. Lalu kalau bisa ketemu ada hal yang begitu, ya udah langsung dipetik gitu. Kalau mestinya aparat penegak hukum itu kan mestinya malu ya. Mereka harus merasa ketika KPK itu dibentuk oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2004, mestinya mereka merasa oh ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang jelek dengan kita gitu. Jadi ya mestinya memacu diri untuk kemudian makin maju, tapi faktanya tidak seperti itu gitu. Kalau kita melihat masyarakat sudah mengatakan ini tradisi Bang. Dan ini berarti semacam sudah sesuatu yang biasa. Perlu tindakan luar biasa. Luar biasa seperti apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar kita memotong korupsi ini?
Ya, ada yang mengatakan ini tradisi, ini sudah biasa, tapi orang mengatakan korupsi juga sudah jadi budaya. Bahkan pada beberapa tahun lalu ketika saya masih jadi wartawan, dibilang bahwa ada industri korupsi. Gitu. Industri korupsi. Jadi kita kadang-kadang begini, tidak akan jalan ekonomi ini kalau tidak ada korupsi. Makanya jangan-jangan ada juga ketakutan aparat tidak menjalankan atau tidak membelanjakan anggaran, satu karena alasan takut, kedua karena merasa sekarang sudah tidak bisa dapat apapun, gitu kira-kira. Jadi bisa juga ada hal-hal semacam itu. Tapi bagaimana cara untuk cut off itu, saya rasa terlalu banyak proposal di lemari yang bisa dipakai gitu. Tetapi ini soal mengendorse bagaimana itu bisa dilaksanakan, Leo. Ada yang mengatakan harusnya presiden ikut di dalamnya, tapi ada yang mengatakan presiden tidak boleh intervensi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan penegakan hukum. Bagaimana? Ya, menjadi menarik pernyataan Leo tentang itu. Kenapa? Sebetulnya memang menjadi ironis karena dari survei yang paling rendah itu hanya 51% dari surveinya Indobarometer ya. 51% itu tingkat kepuasan publik kepada jaksa atau kejaksaan dan kepolisian. Yang notabene ini adalah aparat eksekutif sebetulnya. Mestinya presiden bisa dengan segala kemampuan dan segala kewenangan yang ada bisa membuat dua ini bisa institusi ini bisa lebih bersih. Bukan intervensi itu Bang ya jatuhnya? Ya, itu tidak intervensi, itu bagian dari eksekutif. Yang tidak bisa diintervensi adalah hakim yang ketika dia mengambil keputusan, karena misalnya dia mengambil keputusan koruptor ini dihukum 2 tahun. Dia bilang enggak, harus 10 tahun, itu nggak boleh. Karena itu independensi hakim. Kan keputusannya kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan, Leo, jadi tidak bisa di. Tapi mengevaluasi mereka boleh. Harus, gitu. Karena sebagai kepala negara juga harus bisa melakukan itu. Gitu. Saya kira kalau kita melihat ini adalah sebuah emergensi untuk negara kita makin bersih, karena kalau makin bersih makin ada peluang untuk membuat masyarakat kita lebih sejahtera. Mestinya ini juga harus dilihat sebagai upaya untuk harus ada upaya extraordinary. Cuma dalam sejarah banyak sekali komisi yang dibentuk, banyak sekali tim yang dibentuk, banyak sekali upaya yang dibentuk, tetapi semua kandas. Masing-masing singkat saja Bang, apa yang bisa kita lakukan masing-masing untuk bisa mematikan atau memutus korupsi ini, masing-masing diri kita pribadi? Gini, di Singapura itu indeks korupsi itu tinggi, kenapa? Karena setiap orang tidak boleh memberi tips. Jadi saya tidak bisa memberi tips kepada Leo karena pelayanan tertentu. Kenapa? Karena pelayanan itu akan dibebankan kepada publik. Baik. Yuk, kamu menaikkan harganya. Tetapi apapun cerita, tentu itu hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Saya kira ada gium kuno yang mengatakan fiat justisia ruat celum. Semua orang orang hukum tahu bahwa langit runtuh pun hendaknya keadilan ditegakkan. Tetap tegak. Baik. Semoga itu yang bisa terjadi. Bang Don, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, agar apa yang diserukan Presiden bukan sekedar jadi wacana, tentu harus ada langkah nyata. Peringatan disertai tindakan konkret akan jadi pelajaran berharga bagi setiap penegak hukum untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hanya penegakan hukum bagi yang salah dan bukan cari-cari salah akan membuat terciptanya kepastian hukum. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.